Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Hendrik Probosa Songko, Magister Manajemen Konsentrasi di Kesehatan dengan NIDN 07200285.05. Program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rustida. Pada video kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya mengajar pada pertemuan ketiga dengan capaian kompetensi dasar mahasiswa mampu memahami kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Materi yang akan diberikan adalah kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Berikut ini videonya, mohon disimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, walaupun berpuasa, masih sehat ya. Hari ini kita akan belajar untuk di manajemen ya, untuk di capaian pembelajaran tentang di manajemen kepemimpinan ya. Nanti harapan kami adalah mahasiswa yang mampu memahami kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Ya. Nanti kurang lebih kita waktunya 1 jam ke depan kita belajar tentang kepemimpinan. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya kita diskusi di belakang. Ya. Terus sebelum kita mulai saya absen dulu. Nila Juni ada? Novia Karisma? Novita Wijaya, Nur Hidayati, Priscilia, Puji Lestari, Putri Ayu, Renaldi, Reni Tria, Rista Firnanda, Sahrul Gunawan, Sepia Nova, Siti Nailatul, Siti Nur, Sri Wahyuni Sahlul, Tasya, Triwanda, Uswatun Hasanah, Fania, Faradila, Vika Kumarotul, Vicky Astia, Wildan Sania, Wildan Ibnu, Yasinta, Yayu Uci, Yolanda, satu ya yang hadir ya. Tak usah tegang, santai saja, kita nanti diskusi bareng-bareng, kita ngobrol bareng tentang di manajemen kepemimpinan. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa rutin berdoa dulu, ya. Semoga nanti proses perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar dan materi bisa masuk di akhir. Oke, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai dari ini. Oke, lanjut ya. Saya langsungkan aja untuk perkuliahan. Nah, kita bicara di kepemimpinan. Saya sambil berdiri ya, walaupun nggak masuk ke sana karena nggak terlalu panjang, saya di sini aja. Bicara di kepemimpinan, ya, dalam manajemen keperawatan. Maka kalau kita ngomong pemimpin, maka di situ wajib ada manajemen, wajib ada pemimpinnya. Jadi kalau kita ngomongkan manajemen keperawatan, harusnya ada pemimpinnya. Ya, prinsipnya di sini. Apa sih kalau kita bicara dasar dari kepemimpinan? Proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama, ya, secara produktif dalam kondisi yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau ngomongkan kepemimpinan, ini adalah cara bagaimana kita mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain. Jadi seorang pemimpin wajib bisa mempengaruhi orang lain agar ikut dengan kita sesuai dengan tujuan kita. Harapannya di situ. Fokusnya pada siapa? Pasti pada manusianya. Ya, fokusnya pada manusianya. Jadi yang kita pengaruhi adalah manusia. Kalau dalam keperawatan, ya, di dalam manajemen keperawatan, kepala ruangan merupakan pemimpinnya.
bukan pada direktur utamanya. Direktur utamanya adalah pemimpin untuk secara globalnya. Tapi kalau kita bicara di keperawatan, kepala ruangan adalah pemimpin. Jadi di situ. Apa sih perbedaan pemimpin dan manajer? Nah ini, kalau bicara pemimpin, ini dia mampu menciptakan sebuah ide. Fokusnya melakukan hal-hal yang besar, yang benar. Terus bisa membuat perubahan. Selalu memunculkan ide-ide baru. Itu pemimpin itu di situ. Terus berikutnya menjaga dan meningkatkan penerapan nilai-nilai. Terutama dalam hal ini adalah nilai di bidang perawatan. Kalau manajer, dia fungsinya menyelesaikan masalah. Fokus melakukan sesuatu dengan benar, terorganisir, memfasilitasi dan menegosiasi pekerjaan. Kalau manajer juga sama menerapkan nilai-nilai manajernya. Kalau bicara teori kepemimpinan, ada banyak teori kepemimpinan. Tadi mungkin sebelum kita mulai perkuliahan ada sedikit pembicaraan sedikit tentang teori kepemimpinan, ya, diskusi-diskusi kecil. Nah, kalau kita bicara di sini ada kepemimpinan bakat, ya, kepemimpinan bakat, yaitu pada saat kita dilahirkan itu sudah memiliki bakat seorang pemimpin, ya. Jadi cara ngobrolnya, cara ngomongnya, cara mengarahkan sesuatu ada. Ya, mungkin pernah kalian menemukan teman, kenapa sih kalau dia yang ngomong selalu semuanya ikut? Ya, memang dia memiliki bakat. Ada beberapa yang memiliki seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kepemimpinan trait atau sifat, ya, di mana berakhir dengan karakteristik atau sifat tertentu. Dia memiliki kemampuan tertentu. Ya. Apakah sifat ini tertentu dia lebih cenderung kepada pemimpin? Bisa juga. Ya. Terus yang ketiga adalah teori kepemimpinan perilaku. Kalau ngomongin teori kepemimpinan perilaku, ini didasarkan pada gaya kepemimpinannya. Dan yang paling sering bisa otoriter, demokrasi, ya, laissez-faire. Ini gaya-gaya yang paling sering. Kalau ngomongin otoriter, aku sudah orangnya, ya, diktator. Kalau saya bilang ini, ya ini, lakukan ya lakukan, tidak ada penolakan sama sekali. Kalau demokrasi, saya suruh perintah, tolong belikan ini, maka kalian bisa menolak. Kenapa? Karena ini tidak butuhkan. Boleh. Terus teori kepemimpinan kontingensi atau situasional. Nah, ini fleksibel, tergantung yang dipimpin. Ya, tergantung yang dipimpin. Tadi kita sudah diskusi panjang lebar tentang orang yang dipimpin itu kan macam-macam, Pak. Oh, ada yang goblok orang-orang, ya ada memang. Ada yang pintar-pintar sekali, ada yang ngeyelan, ada yang pintar tapi mau bekerja, ada yang pintar tapi nggak mau bekerja, macam-macam. Ini nanti akan situasional ini akan muncul gaya kepemimpinannya yang berbeda, sifat dengan gaya kepemimpinan. Terus yang berikutnya adalah karismatik. Ya. Karismatik adalah menekankan pada daya tarik pribadi. Ya, daya tarik pribadi dan komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita bicara karismatik, orang yang datang pakai jas, ya, terus penampilannya rapi, ngomongnya tutur bahasanya tertata rapi. Apa yang dilakukan oleh bawahan? Pasti malu. Contoh aja kita ambil siapa? Pak Kiai, Ustadz, Habib, gampang sudah. Penampilannya bagus, orangnya. Coba ngomong nuturi, Wildan, tolong jangan nakal, ingat kiamat, dosa dan sebagainya. Maka dia akan lebih patuh dengan orang seperti itu. Coba yang datang, sama Sahrul,
tidak berkarismatik. Hey bro, kurang ajar ya bro, ojo ngono bro. Apakah dipakai? Sulit untuk diaplikasikan. Jadi karismatik itu ada di beberapa pemimpin. Pemimpin yang memiliki karisma. Bukan karisma ya. Bukan karisma. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Nah, tadi sedikit banyak yang dibahas. Otoriter. Nah, ini kaku ya, dan lebih banyak bersifat negatif. Kenapa kok bisa kaku dan bersifat lebih banyak negatif? Otoriter orangnya memerintah sesuai kehendak, bukan didasarkan pada kebutuhan. Ya, otoriter itu di situ. Kalian punya job desk masing-masing. Tapi kalau saya datang dan saya ingin butuh itu, maka saya akan perintahkan di luar job desk. Itu yang disebut dengan otoriter. Ya. Maka hasil yang didapatkan biasanya tidak bisa maksimal. Makanya lebih banyak ke negatif. Terus patriarkistik keturunan. Nah, keturunan ini ada beberapa contoh kepemimpinan di tipe kepemimpinan patriarkistik. Contoh salah satunya adalah daerah istimewa Yogyakarta seperti itu yang dipimpin oleh Sri Sultan. Bukan istrinya itu perempuan, bukan ya? Sri Sultan. Jadi lebih menekankan pada itu. Contoh saya juga memiliki rumah sakit. Nanti suatu ketika rumah sakit saya akan langsung memimpin oleh anak saya. Itu lebih ke patriarkisme keturunan. Terus tipe yang berikutnya adalah karismatik. Memiliki daya tarik sendiri ya, ini kita sampaikan karismatiknya. Terus muncul laissez-faire. Ini lancar dengan sendirinya. Orangnya pintar-pintar. Nah, jadi kalau metode yang ini nggak usah panjang lebar sudah. Ya, saya itu pokoknya pengen organisasi saya, perusahaan saya maju. Makanya terjadi apa? Pasti maju. Karena apa? Tipe ini yang nomor 4 ini biasanya diisi oleh orang-orang yang sangat pintar. Ya, orang yang pintar, yang mengerti tugas dan kewajibannya masing-masing. Tidak usah diperintah pun, kalau dikasih tugas dia sudah bisa bekerja secara sendiri. Jadi laissez-faire. Terus yang berikutnya demokratis, ini yang paling banyak dipakai di halayak. Ya. Apakah ini ideal, Pak? Banyak penelitian yang mengatakan ini ideal. Tapi ideal tidaknya tergantung siapa yang kita pimpin. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita bicara teori, ini ideal yang efektif. Ya. Koordinatornya yang totalitas. Nah, sekarang kalau kita bicara di keperawatannya, ya, bicara di kepemimpinan, di keperawatan, fokusnya kepada siapa? Tadi sudah kita bahas, fokusnya kepada kepala ruangan, ya, fokusnya kepada kepala ruangan. Nah, karena fokus pada kepala ruangan, tingkat keberhasilan kepala ruangan dalam memimpin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah role modelnya. Jadi seorang pemimpin kepala ruangan harus memberikan contoh public figure. Jangan kepala ruangannya katanya terlambat. Jangan kepala ruangannya kalau mengerjakan sesuatu setengah-setengah, asal-asalan. Tidak boleh. Memiliki integritas tinggi, ya, integritas dirinya yang sangat tinggi. Tunjukkan bahwa saya adalah perawat kepala ruangan, bahwa saya bisa melakukan semuanya, saya bisa mengontrol kalian seperti itu. Terus kalau namanya kepala ruangan ini mau dibawa kemana? Go internasional, go nasional, apakah go rumah sakit itu sendiri? Jadi tujuannya jelas. Terus
dengan anak buahnya. Ada beberapa rumah sakit yang mungkin merasa dirinya sudah kepala ruangan, ngobrol sama perawat pelaksana, tidak mampu. Ya. Komunikasi dengan perawat pelaksana, tidak mampu. Interaksi langsung dengan perawat pelaksana, tidak mampu. Maka di sini kepala ruangan wajib melakukan interaksi langsung dan memiliki hubungan interpersonal. Dengan siapa? Dengan timnya. Kalau tidak mampu melakukan itu, sulit. Ya, sulit sekali. Nah, ini penerapan kepemimpinan dan manajemen efektif di ruang perawatan. Ada perencanaan dan pengorganisasian. Jadi, kalau kita bicara di ruang perawatan harus ada rencananya, ada organisasi. Siapa jadi kepala ruangannya, siapa katimnya, siapa perawat primernya, siapa asosiatnya, siapa yang perawat pelaksananya, kerjanya bagaimana, itu harus jelas. Membuat penugasan dan memberikan pengarahan. Perawat pelaksana disuruh oleh perawat primer. Perawat primer disuruh oleh kepala ruangan. Seperti itu hierarkinya. Perawat asosiat disuruh oleh katimnya. Katimnya disuruh oleh kepala ruangan. Nah, pemimpin wajib memberikan bimbingan. Tadi sudah kita bahas sedikit bahwa kepemimpinan di dalam sebuah ruangan itu bisa dari pelaksana, middle, ya low, middle sampai dengan top. Itu bisa bisa fleksibel, ya, bisa sangat fleksibel. Jadi contoh, katim bisa menjadi topnya, jadi utamanya katim. Maka di bawahnya siapa? Penanggung jawab sini. Di bawahnya siapa lagi? Perawat asosiatnya atau pelaksana. Seperti itu. Maka sistem pengarahan atau bimbingan itu bisa dilakukan dari koordinatorship ke bawahnya, yaitu perawat pelaksananya atau perawat asosiatnya. Sedangkan katimnya bisa memberikan bimbingan atau pengarahan kepada bawahannya, yaitu siapa? Perawat pelaksananya maupun koordinator. Atau kalau kita bicara kepala ruangan memberikan pengarahan atau bimbingan kepada perawat primernya. Perawat primernya memberikan bimbingan kepada perawat pelaksana. Terus seperti itu. Mendorong kerjasama dan partisipasi. Ada ini tugas dari kepemimpinan seorang pemimpin kepala ruangan wajib mendorong kerjasama dan partisipasi. Ada kegiatan koordinasi. Jadi kalau ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan, jangan hanya berhenti di situ. Koordinasikan dengan atasan kita, koordinasikan dengan tim kita. Itu wajib kita lakukan. Sehingga yang kita harapkan adalah evaluasi hasil penampilan kerja, nilainya bagus. Itu yang kita harapkan. Nah, ini apakah cara kita memimpin pada setiap orang sama? Belum tentu. Ya, tadi kayaknya Mas Wildan ngajak diskusi tentang ini, ya. Jadi tidak sama. Tergantung dari siapa yang kita pimpin, ya. Siapa yang di bawah kita siapa? Apakah orang yang pintar-pintar semua? Maka cara memimpinnya akan berbeda. Atau orang yang pintar tapi tidak mau bekerja, maka gaya pemimpinnya akan berbeda. Ya. Cara memimpinnya akan berbeda. Lebih ke situasi. Nah ini sebenarnya sudah ada jawabannya. Kondisi anak buah kita itu bagaimana sih? Kalau kita dinas di ruangan,
kondisi anak buah kita seperti apa? Ada yang bodoh dan tidak mau belajar. Ada nggak? Ada. Ada yang bodoh tapi pengen belajar terus. Ada yang pintar tapi malas. Misalnya guru menyalahkan saja. Misalnya hanya menyalahkan saja. Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang pintar, ada yang semangat juga. Maka modelnya yang kita lakukan kepada masing-masing anak buah itu akan berbeda. Kalau yang tidak mampu dan tidak mau, maka tugas seorang pemimpin itu lebih ke pengarah, lebih ke mengarahkan terus seperti itu. Kalau yang tidak mampu tapi mau, kita latih dia, kita ajari dia, kita dampingi dia. Itu tugas seorang pemimpin. Makanya hubungan dengan bawahan itu wajib terjadi. Kalau tidak mampu dan tidak mau, kenapa orang ini mampu melakukannya, tapi kok dia tidak mau? Ya, kita dukung, kita support dia. Alasannya apa? Ya, kita kasih solusi. Kalau yang enak itu pintar-pintar orang milih, saya punya pelawak pintar semua, bisa semua, semangat semua. Saya nggak usah kerja seorang pemimpin. Contoh, Sarul, tolong lakukan tugas A, Wildan tugas B, Reni tugas C. Selesai sudah, saya nggak mau tahu sudah. Tiba-tiba tugas semuanya sudah terkumpul, hasilnya bagus. Makanya di situ namanya delegasi tugas. Ya. Kalau sudah kita dapat anak buah yang seperti ini, rezeki dunia akhirat sudah. Kenapa? Nggak usah kerja capek-capek. Nah, ini alur proses kepemimpinan di keperawatan. Ya, kita awali dengan startnya, diagnosisnya, pasangkan, ya, terus evaluasi. Nah, startnya apa? Sebuah pemimpin itu wajib memiliki yang namanya tujuan yang mau dicapai dan indikator keberhasilannya apa. Jadi sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah ruangan itu wajib memiliki tujuan dan indikator keberhasilan. Itu wajib. Diagnosisnya, siapa yang harus bekerja dengan kita? Kita pilih. Jadi pilihannya kan ini. Kita pilih siapa? Yang mampu semuanya mesti milihnya, mikirnya, ya. Tapi terkadang ruangan itu rumah sakit karena kita organisasi besar, ya perusahaan besar, tidak semuanya mampu dan mau. Terkadang dapat yang mampu dan tidak mampu. Kadang yang tidak mampu, tidak mau. Mampu, mau, ya, mesti. Maka gaya kepemimpinan akan menyesuaikan kondisi. Terus setelah kita sesuaikan dengan gaya kepemimpinannya, evaluasi hasil kinerjanya bagaimana? Ya, hasil kinerja dari anak buah kita bagaimana? Bagus tidak? Kalau bagus ya sudah selesai. Maka akan kita tingkatkan lagi, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Terus kita evaluasi juga gaya kepemimpinan kita bagaimana? Oh, selama 1 tahun yang lalu saya memimpinnya santai-santai saja, rileks dan sebagainya. Oh, tujuannya dicapai hanya 50%, dan sampai 100%. Nah, maka di situ kita bisa berubah, ya. Jadi mengevaluasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi belajar jadi pemimpin, belajar jadi anak buah, belajar jadi pemimpin, ya. Nah, sehingga nanti kedepannya bisa tahu rasanya jadi seorang pemimpin itu bagaimana. Kalau anak buahnya seperti saya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita diskusi bareng di sini. Silakan ada.
Ada enggak? Enggak ada. Sudah paham? Oke. Yang lain paham? Paham. Oke. Kalau memang sudah paham, ada pertanyaan? Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi inti dari perkuliahan ini, kalau kita bicara pemimpin, ya, manajemen kepemimpinan, ya, pemimpin itu berarti adalah mempengaruhi orang lain, ya, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sesuaikan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kalian besok memiliki sebuah perusahaan, kalau dan kalian menjadi seorang pemimpin, ya, pengaruhi orang lain biar sama persepsinya dengan kalian, sehingga tujuan dari perusahaan yang kamu pimpin tercapai dengan beberapa indikator yang sudah kamu tetapkan. Itu beberapa hal. Terus inti manajemen adalah kepemimpinan. Jadi manajemen sebuah perusahaan itu bagus tergantung dari seorang pemimpinnya. Karena kita lebih cenderung di rumah sakit, kepala ruangan ini tugasnya adalah mempengaruhi perawat di bawahnya. Kalau besok kalian jadi kepala ruangan, ya, saya doakan kalian jadi kepala ruangan semuanya. Minimal, ya, minimal jadi kepala ruangan semuanya. Mampu mempengaruhi perawat di bawahnya. Ya. Maksudnya mampu mempengaruhi dalam arti hal yang positif, sesuai dengan tujuan perusahaanmu, sesuai dengan tujuan keuanganmu, sesuai dengan tujuan organisasi. Ya. Gaya kepemimpinan yang bisa kamu pakai, silakan. Ya. Mau pakai otoriter, demokratis, bebas, fleksibel. Tergantung siapa yang kamu pimpin. Ya. Kalau mau jadi pemimpin, ingat, wajib cerdas, memiliki kepribadian kreatif, tidak tergantung orang lain dan bertanggung jawab. Ya, kudu pinter. Ya, kepribadiannya harus bagus. Jadi kalau seorang pemimpin nggak ada yang pakaiannya semrawut, ngobrolnya tidak tertata rapi, itu tidak ada. Harus berpikir kreatif, ya, tidak tergantung sama orang lain. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sekian. Terima kasih, saya doakan kalian telah menjadi pemimpin yang berhasil sekali. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kalau memang masih ada pertanyaan, nanti setelah pulang boleh melalui grup WA, silakan koordinasi. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.